Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Yuk sebelum kita mulai SOS pada hari ini, kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, ucap syukur untuk penyertaan perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ucap syukur untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai acara SOS kami pada hari ini, kiranya Kamu hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan kami boleh membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bulan ini memiliki tema tentang toxic relationship. Kalau kita tahu arti kata toxic itu adalah racun atau beracun. Jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang beracun. Dalam hubungan itu ada dua orang atau lebih Bapak Ibu, dan itu pasti ada yang ngambil andil sebagai orang yang toksik atau toxic people kalau saya boleh katakan. Hari ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri yang tergolong dalam orang toksik, dan kita akan belajar ketika kita menghadapi situasi toksik bagaimana kita bisa keluar. Hari ini kita akan belajar dari sebuah sosok yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi situasi toksik, orang-orang toksik, dan bagaimana dia bisa keluar tanpa menjadi orang toksik. Saya akan ajak kita buka di Matius 22 ayat yang ke-15 sampai ke-22. Perikop ini berbicara tentang membayar pajak kepada kaisar. Matius 22 ayat yang ke-15, saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ayat yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ayat ini berbicara tentang bagaimana orang Farisi itu ingin menjebak Yesus. Di ayat yang ke-15 dikatakan mereka ingin menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka ingin menjebak Yesus, mereka ingin menjatuhkan Yesus. Nah, orang Farisi ini bisa dikatakan sebagai toxic people. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri orang yang tergolong dalam toxic people atau orang-orang yang toxic. Orang-orang yang toxic itu adalah orang-orang yang suka menebar kebencian Bapak Ibu. Sama seperti orang Farisi tadi, dia suka menebar kebencian, menularkan pikiran negatif, hobinya membanggakan diri sendiri, mudah merendahkan orang lain, dan melakukan kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini berbicara tentang menyerang emosional seseorang, pikiran seseorang. Tujuannya apa? Menyerang untuk menjatuhkan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka menyerang emosional Tuhan Yesus. Mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang toksik itu dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Di lingkungan kita dengan keluarga kita mungkin. Mungkin itu kita dapatkan dari pasangan kita, mungkin dari orang tua kita, dari lingkungan pertemanan mungkin, dari lingkungan rekan kerja mungkin, dari lingkungan sesama rekan pelayan Tuhan mungkin. Itu bisa kita dapatkan. Seringkali orang-orang di sekitar kita tuh melakukannya dengan sengaja atau tanpa tidak sengaja, sadar atau nggak sadar, mereka tuh melakukannya secara begitu saja, secara halus ataupun secara frontal mungkin mereka melakukan hal-hal yang toksik itu. Tapi yang perlu kita pikirkan sejenak, kita sadar nggak sih ada orang-orang toksik di sekitar kita itu? Atau hal yang lebih penting, apakah kita termasuk dalam golongan orang toksik? Jangan-jangan kita tuh termasuk orang toksik loh dalam circle kita, dalam lingkungan kita. Jangan-jangan kita sendiri yang memberikan racun itu pada hubungan kita dengan sesama kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ketika Yesus menghadapi orang-orang toksik, orang Farisi tadi itu,
Tuhan Yesus bisa mengcounter dengan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menjadi orang toksik. Ketika berhadapan dengan orang toksik, Yesus tidak menjadi orang toksik juga. Di situ kita waktu baca di Alkitab ya, kita bisa lihat orang Farisi itu seakan-akan menyampaikan pertanyaan dengan penuh hormat. Dia manggil Yesus itu guru. Dia tahu, oh Yesus ini sebagai seorang guru, dan dia menunjukkan dengan rasa hormat. Tapi tujuannya bertanya adalah untuk menjatuhkan. Dan waktu itu Yesus menjawab apa? Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus tahu bahwa orang Farisi orang munafik, dia pengen menjatuhkan Tuhan kok. Ketika dia tanya itu, dia pengen menjatuhkan Tuhan kok. Dan Tuhan tahu. Dan di situ Yesus nggak terpancing dan nggak terpengaruh dengan memberikan jawaban yang mereka harapkan. Karena kalau kita tahu pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, dan kita itu ditanyain, kita boleh nggak bayar pajak ke Kaisar? Nah, ketika Yesus jawab, oh boleh, misalnya gitu, oh berarti Yesus nggak mihak ke orang Israel. Kalau bilang nggak boleh karena memihak orang Israel, oh ini nggak taat pada Kaisar. Wah, itu bisa dicebloskan ke penjara mungkin. Nah, ketika dihadapkan dengan hal tersebut, Yesus nggak terpancing dan memberikan jawaban yang mereka harapkan. Tapi jawaban Yesus begitu luar biasa. Dan akhirnya membuat mereka sendiri apa? Pergi meninggalkan Yesus. Karena mereka udah nggak bisa menjatuhkan Yesus lagi. Nah, itulah yang perlu kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan orang toksik, jangan kita tuh memberikan apa yang mereka harapkan. Jangan kasih panggung ke mereka. Ketika kita difitnah mungkin, ketika kita dirasani mungkin, kita digosipkan, jangan kita malah terpancing dan kita memberikan apa yang mereka harapkan. Ketika kita memberikan apa yang mereka harapkan, disitulah kita kalah Bapak Ibu. Disitulah kita jatuh. Yesus nggak terpancing. Kita bisa mencontoh Yesus. Ketika kita menghadapi orang yang toksik di sela-sela obrolan mereka mungkin. Obrolan mereka tuh mungkin mengarah ke hal yang negatif, ke arah gosip, ke arah sesuatu yang nggak sehat. Kita bisa segera alihkan dan kita nggak terus berada di situasi toksik tersebut. Batasi komunikasi dengan orang toksik. Jangan kita termakan dengan toksik mereka itu. Tapi kalau kita punya hubungan yang cukup dekat dengan orang-orang yang toksik itu, kita bisa doakan mereka supaya mereka berubah. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Kita memberitahu ke mereka bahwa tindakan mereka itu toksik, merugikan orang lain. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita cross check ke diri kita. Apakah kita termasuk orang toksik dalam hubungan dengan sesama? Hari ini saya mau bagikan ada 3 alasan utama kenapa orang itu bisa menjadi toksik Bapak Ibu. Dan saya berharap ini nggak ada dalam diri kita. Yang pertama adalah iri hati. Ketika kita memiliki iri hati Bapak Ibu, kita iri dengan kondisi orang lain yang lebih baik dari kita. Kita iri dengan pencapaian rekan bisnis kita mungkin, dengan rekan pekerja kita. Kita iri dengan saudara kita mungkin yang mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang tua kita mungkin. Kita iri hati. Ketika kita iri hati, kita otomatis ingin menjatuhkan orang tersebut. Dan ketika itulah kita tergolong dalam orang-orang toksik. Yang kedua adalah keserakahan. Jadi yang pertama tadi iri hati, yang kedua adalah serakah. Kalau kita berbicara tentang serakah itu tentang hal yang nggak pernah puas. Kita pengen sesuatu yang lebih terus, kita nggak ada rasa cukup. Ketika kita memiliki keserakahan dalam diri kita pasti juga pengen nyenggol orang lain. Kita pengen lebih unggul dari orang lain terus, kita menghalalkan segala cara mungkin. Dan disitulah kita juga tergolong dalam orang-orang yang toksik. Yang ketiga adalah karena ada kepahitan dalam diri kita. Kepahitan itu bisa kita dapatkan dari masa lalu kita mungkin. Mungkin dulu waktu kita kecil kita sering dibully teman-teman kita, atau mungkin kita mendapatkan perlakuan yang gak adil. Intinya kita punya kepahitan dalam diri kita. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang toksik. Yang pertama adalah iri hati, yang kedua adalah keserakahan, yang ketiga adalah kepahitan. Ketika kita mengalami hal-hal tersebut dalam diri kita, waspadai, apakah kita sudah menjadi orang toksik dalam lingkungan kita? Apa kita sudah menebarkan racun kepada lingkungan kita? Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, apa kita cenderung memfitnah orang? Apa kita cenderung untuk ngerasani orang? Kita suka gosipin orang? Itu kita harus waspada Bapak Ibu. Dan kita cross check dalam diri kita. Benar nggak kita seperti itu? Kalau memang benar kita seperti itu, yuk sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang toksik, yuk kita datang ke Tuhan dan kita mohon ampun sama Tuhan. Kita nggak mau terus menjadi orang yang toksik. Ketika kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita hancur hati, kita mengakui, oh ya Tuhan, aku mengalami 3 hal ini, pulihkan aku. Ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah pemulihan itu pasti datang. Tuhan pasti pulihkan. Roh Kudus pasti akan bantu kita untuk pulih dari situasi yang toksik. Kalau kita punya racun dalam diri kita Bapak Ibu, itu harus dinetralisir, harus didetoks
Gimana caranya? Datang ke Tuhan, nggak ada cara lain. Kita nggak bisa berharap orang lain tuh mengeluarkan racun dalam diri kita. Yang ada malah kita menebarkan racun kepada orang lain. Jadi kita harus datang ke Tuhan. Satu-satunya jalan adalah datang ke Tuhan, mohon pengampunan, minta ampun ke Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Ketika kita sudah diperbarui batin kita dengan Roh Kudus, kita jangan mudah lagi juga mengkonsumsi racun itu tersebut, Bapak Ibu. Ketika kita sudah sembuh nih misalnya, katakanlah kita punya kolesterol mungkin atau asam urat, Bapak Ibu. Kita sakit kolesterol, akhirnya kita minum obat, kita sembuh. Tapi berapa banyak dari kita juga sering kembali ke makanan-makanan yang menyebabkan kita kolesterol atau asam urat itu tersebut, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita harus stop konsumsi racun itu. Kita harus stop mengkonsumsi hal-hal yang buruk yang akan membuat kita menjadi toksik. Saya mau bagikan di Efesus 4 ayat yang ke-31. Efesus 4 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, segala toksik kita itu sudah dikeluarkan oleh Tuhan, dinetralisir oleh Tuhan, kita juga harus menjauhi yang namanya kepahitan. Kita nggak boleh gampang kepahitan sama orang lain. Kita nggak boleh gampang marah sama orang. Kita nggak boleh fitnah orang lain juga. Ketika kita sudah dipulihkan dan kita masih konsumsi hal-hal tersebut, kita suka fitnah orang, toksik itu akan kembali pada diri kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus buang. Ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, kita buang. Kita nggak mau konsumsi hal-hal yang negatif itu, tapi kita mau mulai konsumsi hal-hal yang positif. Saya mau ajak kita buka di ayat yang terakhir di Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8 ini semua hal yang baik-baik, Bapak Ibu, yang disebutkan. Semua yang benar, yang mulia, yang suci, adil, manis, itu hal yang baik, dan saya yakin dan percaya kita semua suka dengan hal-hal tersebut. Dan jadi dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Kita harus mulai memikirkan, karena dari pikiran itu nantinya akan terrealisasi dari perkataan dan tindakan kita, Bapak Ibu. Jadi yuk input diri kita dengan sesuatu yang positif. Ketika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita harus isi hal-hal yang baik dalam diri kita. Ketika kita isi sesuatu yang baik dalam diri kita, otomatis kalau kita ketemu dengan orang lain, yang terimpartasi adalah hal yang baik. Tapi kalau kita konsumsi yang negatif terus, yang terimpartasi juga akan hal yang negatif, Bapak Ibu. Jadi yuk kita mau cross check diri kita, apakah kita menjadi yang toksik. Ketika kita udah tahu diri kita toksik, yuk kita minta Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita sudah disembuhkan Tuhan, kita nggak mau konsumsi hal-hal yang buruk terus. Kita mau menjadi orang yang sehat, kita mau menjadi orang-orang yang bertambah yang baik. Kita nggak mau jadi orang-orang yang menjatuhkan, tapi kita mau menjadi orang yang membangun bagi orang lain. Jadi yuk kita nggak mau jadi orang toksik, Bapak Ibu. Pada hari ini kita belajar, kita nggak mau jadi orang toksik, karena sesuatu yang toksik itu nggak baik. Kita hari ini belajar bagaimana kita menjadi orang yang positif, kita menjadi orang-orang yang membangun bagi orang sekitar kita. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada SOS pada hari ini. Saya mau tutup SOS ini dengan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana tentang menjadi orang yang toksik, dan kami nggak mau Tuhan menjadi orang toksik. Bagaimana kami juga bisa keluar dari kondisi yang toksik itu, Tuhan. Bantu kami Tuhan, karena kami nggak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Kau sendiri yang mampukan setiap kami, Roh Kudus yang bantu setiap kami, biar kami boleh semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, kota kami yang cintai, kota Surabaya ini, Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin dari jajaran tertinggi dan jajaran terendah, Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat marifat-Mu, Tuhan. Kau berikan rasa takut akan Kau, Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dan mengembangkan bangsa dan negara dan kota kami cintai ini menjadi kota yang lebih baik, negara yang lebih baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya, Tuhan, yang menggembalakan kami di tempat ini, Tuhan. Kau berikan kesehatan yang prima, Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera, Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas Engkau, Tuhan. Dan kemanapun mereka melangkah, Tuhan, Kau mau berkati. Biarlah mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka melangkah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pertemukan kami dalam SOS kami berikutnya, Tuhan. Bila kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami memiliki kerinduan lebih lagi akan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Kita berjumpa dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.